Perkenalkan, nama saya Cipta Adnurmanata dari D3 Keperawatan B. Saya di sini bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada bab terakhir. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tatakiani dari D3 Keperawatan 1B. Saya partner dari Cipta. Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. PowerPoint by Aulia Tatakiani dan Cipta Adnurmanata. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tujuan dibentuknya PowerPoint ini. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian tauhid. Yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari kalimat la ilaha illallah beserta artinya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tauhid dan urgensinya dalam kehidupan muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. 1. Mengenal tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis tauhid dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tauhid uluhiyah, 2. Tauhid rububiyah, dan 3. Asma wa sifat. 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Dalil tentang Tauhid Rububiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa khaliqu kullu syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. 2. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Dalil tentang Tauhid uluhiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. 3. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah menauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan tetapan baginya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tahrif, tanpa ta'dil, dan tanpa ta'yif. Hadis tentang Tauhid al-asma wa sifat. Imam Syafi'i meletakkan kaidah dasar ketika berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah sebagai berikut. Aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah dan sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah.
2. Makna kalimat La ilaha illallah. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna syahadat La ilaha illallah adalah tiada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini menihilkan hak peribadahan yang sejati dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah semata. Dalil tentang kalimat tahlil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Penjabaran kalimat tahlil. Sebagian ulama menghimpun syarat-syarat kalimat tauhid ini dalam 2 bait syair, yaitu ilmu, yakin, ikhlas, dan jujurmu bersama cinta, patuh, dan penerimaanmu padanya. Tambah yang ke-8, ingkarmu pada semua yang disembah selain Dia. 2 bait ini mengumpulkan semua syarat kalimat tauhid, yaitu ilmu sebagai lawan dari tidak tahu, yakin sebagai lawan dari ragu-ragu, ikhlas, cinta, dan jujur. Hal-hal yang membatalkan tauhid. 1. Menyembah Tuhan selain Allah disebut juga musyrik. 2. Menghalalkan perkara-perkara yang telah Allah haramkan. 3. Menyaksikan perkataan atau perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Tanpa tauhid, amal ibadah tidaklah bernilai. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Jadi, tauhid itu penting bagi umat muslim. Selanjutnya kita membahas mengenai pemaparan tauhid. Sangat penting dan urgent bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar. Bahkan inilah ilmu yang paling utama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, dan memahami ilmu tersebut, karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan hak-haknya atas hambanya. Selanjutnya, urgensi tauhid dalam kehidupan muslim. Urgensi tauhid dalam kehidupan muslim sangat besar pengaruhnya. Sebagai dasar utama yang dibangun di atasnya seluruh ajaran Islam, periode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW di Mekah menegaskan betapa tauhid sangat urgent pengaruhnya. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah pada fase itu pun fokus utamanya berbicara mengenai tauhid. Generasi umat yang dapat dijadikan suri tauladan adalah 3 generasi semenjak generasi Rasulullah SAW sampai generasi tabi'it tabi'in, yaitu yang pertama generasi sejaman dengan Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasulullah atau generasi ayah. Mereka adalah ada nyanyian gini, sahabat-sahabat Nabi ada banyak, di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Qasim, Sayyidina Bilal. Nah, mereka itu termasuk ke dalam generasi sejaman dengan Rasulullah.
Oke, abaikan. Selanjutnya yang kedua adalah generasi sesudah mereka atau generasi tabi'in, generasi anak. Generasi ini adalah orang Islam sepergaulan dengan para sahabat-sahabat Nabi. Mereka melihat para sahabat Nabi itu wafat. Mereka adalah Ibnu Sa'ad, Abu Usman An-Nahdi, Qais bin Abbad. Selanjutnya adalah generasi yang sesudah mereka atau generasi tabi'in, yaitu generasi cucu sampai abad ketiga Hijriah. Orang ini adalah orang Islam yang merupakan sepergaulan dengan para tabi'in. Mereka adalah Ja'far As-Shadiq, Sufyan Al-Tsauri, dan Abdullah bin Abdul Al-Mubarak. Bahaya akibat jahil terhadap ilmu tauhid. Yang pertama, orang yang tidak mengenal penciptanya layaknya orang buta di dunia ini. Ia tidak tahu mengapa dia diciptakan. Jadi, alasan dia hidup, dia itu nggak tahu. Yang kedua adalah siapa yang tidak beriman kepada hari akhir. Semua orang muslim, umat muslim di dunia ini, baik pada zaman sebelum Rasulullah maupun sesudah Rasulullah sampai sekarang, wajib hukumnya untuk beriman kepada hari akhir. Pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan. Yang pertama, orang yang bertauhid menerima kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rob yang satu. Yang ketiga, bila iman telah menyebar luas di masyarakat. Jadi, kalau misalnya imannya itu telah mendarah daging, insya Allah nanti segala urusan di dunia itu akan diperlancar sama Allah. Dan kita insya Allah akan masuk surga. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mewakili Mbak Aulia mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.